sebelum dari DPR kan kawan-kawan semua punya relasi masing-masing kan begitu Mbak. Termasuk yang saya contohkan tadi itu. Jangan-jangan ketika Menteri Perdagangan mengatakan kami kalah dengan mafia. Betul. Sebenarnya dia sedang menyindir orang-orang di depannya. Enggak. Jadi begini, soal mafia itu pertama buat saya sebuah presiden nggak baik ya, seorang menteri mengatakan tanpa sebuah data. Maka kita kejar kemarin, kalau Pak Menteri bilang ada mafia, siapa mafianya? Dan apa tindakan yang sudah dilakukan? Termasuk dia bilang ada 415 juta liter yang bocor, bahkan sebagian diekspor. Mana datanya yang diekspor? Dan apa tindakan yang dilakukan Menteri Perdagangan? Tidak ada kan begitu. Kemudian banyak juga pernyataan-pernyataan kontraindikatif, misalnya soal yang kepolisian dan sebagainya yang sekarang lagi banyak dibahas di banyak media dan ditunggu-tunggu hingga hari Senin tidak ada begitu. Kan sudah dikatakan akhirnya diperjelas lagi. Kami tidak akan kalah dengan mafia. Betul. Saya akan mengejar, tadi kan kira-kira saya pastikan mafia itu ditangkap. Tapi ketika polisi ditanyakan, tidak ada mafia yang ditangkap. Buat Anda ini artinya apa? Awalnya bilang kami kalah pada mafia, kami kemudian akan menangkap mafia, kami akan memastikan mafia itu ditangkap, tapi sampai sekarang tidak ada mafia yang ditangkap. Inilah yang saya katakan bahwa Pak Menteri tidak bisa dipegang. Saya bilang tadi bahwa kita selama ini terperdaya, kita percaya sama beliau, termasuk soal mafia ini. Beliau menjanjikan hari Senin katanya akan ada tersangkanya. Tapi Senin kan nggak menyebut tanggal, bisa Senin kapan saja bisa. Bukan, hari Senin tanggal ini, hari Senin kemarin ya, tanggal 21. Saya pikir hari Senin doang. Pertama kesalahan Menteri adalah itu bukan domainnya beliau. Oke. Ini adalah domainnya kepolisian. Kepolisian pun ketika menetapkan tersangka kan dia harus ada proses-proses penyidikan dan sebagainya. Nah ini beliau sudah berani Tapi yang buat kedua, Anda sendiri benar nggak ada mafia minyak goreng? saya kira kan ini kan nggak perlu dipertanyakan. Masa kita nggak tahu sih dari sekian juta, 14 juta hektar. Saya boleh cerita sedikit soal itu Mbak ya. Jadi singkat dari kenapa? Singkat saja, singkat secara saja. general. Kalau secara mafia, kalau kita lihat siapa sih pengendali mafia itu apa sih? Mafia itu adalah dia punya kuasa, ya kan? Punya tersistematis, terstruktur kan gitu. Kemudian dia mampu mengendalikan harga pasar. Siapa yang mampu mengendalikan harga pasar ini? Kan 4 terbesar tadi itu. 4 terbesar produsen yang dia menguasai 40% dari pasar ini. Nah, harapan kami ya ini yang harus harus dikejar. Empat nama itu adalah nama-nama yang selama ini konglomerasi di bidang kelapa sawit. Betul, yang dia punya dari hulu ke hilir bahkan di bidang distribusi. Dan Anda mengatakan mereka adalah mafia? Kan gini, kalau definisi mafia kan itu yang bisa kita katakan kan begitu. Ini bukan data dari kita loh, ini data dari KPPU. KPPU pada bulan Januari dia sudah menyelidiki soal adanya persaingan-persaingan usaha yang tidak sehat.